Jadi pejuang perempuan parlemen bertanggung jawab sendiri dalam mengurus dirinya sendiri untuk menjadi pemenang dalam pemilu legislatif. Beda dengan pemilu pilkada. Sebentar Bu. Dalam kesempatan yang baik ini dan terhormat ini, izinkan saya mewakili kader perempuan politik baik kami daerah Kalimantan Barat maupun yang lainnya menyampaikan aspirasi permohonan kepada semua pihak baik dari pemerintah, pimpinan-pimpinan partai politik, lembaga, akademisi, dan tokoh organisasi masyarakat dari pusat sampai ke daerah dapat membantu kami saling bekerja sama, fokus, ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki, menangani permasalahan-permasalahan dalam perempuan politik. Mulai di tahun 2025 ini sudah kita persiapkan. Adapun yang kami butuhkan Ibu untuk yang akan datang adalah satu, keseriusan dan kebijakan partai politik dalam mendukung caleg perempuan, tidak adanya diskriminasi dan kekerasan perempuan dalam politik, minimal kaderisasi, pendidikan politik dan penguatan kapasitas yang berkesinambungan. Kemudian yang kedua, adanya kemungkinan, mohon izin Bapak mungkin dari KAS dan Dekras dan sebagainya, bantuan biaya politik dengan adanya dukungan support dana atau endorse atau dana misalnya nih Pak, saya bentar Bu, misalnya ada biaya misalnya, biaya siswa misalkan, mungkin perempuan ada juga untuk biaya logistik gitu ya, ini kan sebenarnya kemana-mana. Kemudian Bu, penting lagi Bu, supaya yang lainnya kebagian, bentar Pak, Bu, kami memerlukan bantuan lembaga survei dan konsultan untuk politik Bu, biar kami bisa untuk marketing politik, branding dan sebagainya. Kemudian bantuan media massa untuk mengkampanyekan opini publik mengenai pentingnya representasi parlemen di politik. Kemudian satu lagi, kami mohon Bu, seandainya yang akan datang ada surat suara, kalau bisa Bu, ada foto walaupun kecil dan terusannya enak gitu loh Bu. Nah, demikian mohon maaf tadi semangatnya saya, ya mohon maaf, mungkin itulah curhatan kami. Kami minta mungkin semuanya bisa bergerak untuk bagaimana apa yang kami permintakan ini bisa kerjasama kita semua. Terima kasih, mohon maaf lahir batin semuanya teman-teman. Ya, sampai ketemu lagi, semangat di 2029. Perempuan hebat, perempuan maju, Indonesia jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan terima kasih semangatnya. Sebenarnya kalau saya harus jawab, jawabannya gampang Mbak. Tinggal bilang kamu sama Presiden Prabowo. Dan Presiden Prabowo Subianto itu yang mendukung adalah hampir semua partai politik di DPR, 470 kursi. Kalau Presiden mau apa yang disampaikan oleh Mbak tadi lebih gampang ya. Sebelum ketemu Presiden, ketemu sama Ketua Dewan Pembina Kira, Ibu Dianti Sudarja Juwandono. Jadi itu efektif ya. Oke, yang kedua Jadi seru sekali, selamat sore Ibu. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Siti dari Partai Golkar. Saya di sini hanya sedikit aja ingin bertanya kepada Ibu Siti Zuhro, bahwasanya tadi saya mengutip materi yang diberikan oleh Ibu bahwa perempuan partai politik itu tidak boleh saling istilahnya saling bersaing, atau bahwa perempuan itu harus saling rasa dan juga saling support satu sama lain. Tetapi aplikasi itu atau konkretnya seperti apa yang dimaksud itu? Tolong dijabarkan dan juga solusinya bagaimana agar kita bisa bersaing secara sehat, tidak saling tumpang tindih ataupun tidak saling mengikut satu sama lain walaupun kita beda partai. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan saya nanti ada tambahan sedikit boleh ya Bu? Kasih satu paket ini. Oke, 20 detik langsung aja. Terima kasih atas kesempatannya. Selain tadi yang ditanyakan oleh teman saya, jadi terkait dengan diskursus terbuka atau tertutup, menurut saya
ada beberapa hal yang perlu kita gali lagi, terutama terkait sistem terbuka, Bu. Jadi ada sisi, kebetulan saya caleg juga, Bu, caleg perjuangan tapi benar-benar berjuang. Jadi ada sisi-sisi ketika caleg perjuangan organik seperti saya, kader. Jadi kita itu memang benar-benar terjun ke lapangan, menemui masyarakat. Hal satu yang terpenting ada yang kita lupakan kalau kita ada di sistem tertutup, yaitu adanya pemberdayaan atau edukasi. Karena di sana kita ada ruang untuk melakukan edukasi. Jadi menurut saya terkait dengan diskursus terbuka atau tertutup, marilah kita sama-sama sepakat menguatkan pendidikan dengan sistem terbuka misalnya kan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ke depan? Terkait dengan tata kelola rekrutmen, tata kelola partai seperti apa yang harus kita perbaiki. Terima kasih. Tadi yang dilibatkan ini terus berarti kami saya tidak kesempatan sharing langsung yang mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya adalah saya sebagai DPD KPPI. Kemudian saya mungkin di sini saya tertelepon dengan proyek pembangunan tadi jelas memiliki parameter yang tidak. Hanya di sini saya juga disertasi saya tentang masalah implementasi kebijakan perempuan politik di Jawa Barat. Di sini jelas faktor-faktor penghambat politisi perempuan antara lain berbeda di ekonomi, bidang sosial, dan politik. Nah, kemudian ekonominya saya ini sebentar mungkin karena ini akan saya bawa juga untuk teman-teman di 27 kabupaten. Apa isinya tentang diskusi kita hari ini? Tidak ada kelewatan. Ekonomi benar, kurangnya akses ke finansial jelas. Jadi ini menghambat perempuan-perempuan politik itu untuk mempromosikan dirinya, ya, untuk gaya kampanye dan lain-lain. Jadi ini yang perlu perhatian kita, akses finansial untuk perempuan politik. Lalu yang keduanya, jelas isinya komisi sosial. Sementara ini terpilihnya para kandidat perempuan dan laki itu didominasi oleh nama. Dan teman-teman yang nampaknya itu bisa dekat dengan kemudian tidak berjaga dan lain-lain. Kemudian juga minimnya pendidikan politik ya, yang nampaknya bisa membangun kapasitas untuk perempuan sendiri. Itu mungkin tiga masalah yang memang sangat krusial. Kemudian di sini tadi kata Tuhan betul dan evaluasi profesional terbuka tertutup sama saja. Dan ini akan menghambat perempuan. Kalau memang ini tidak bisa ada jalan keluar. Nah, jadi di sini harapan kita tolong harapan mindset pimpinan dan jajaran dari partai politik ini bisa berubah dengan cara pandang yang inklusif dan berkesepian. Nah, itu bisa mengingatkan gerak-gerak kita. Kemudian juga para perempuan nasional kembali untuk mencalonkan lagi sebagai anggota legislatif di pemerintahan. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian di sini saya juga setuju tadi KPK identitas kerjasama yang bagus ini kalau jadi bukan untuk kita tapi untuk kedua partai politik. Mari kita bersama dengarkan supaya mereka juga memberikan solusi. Dan terakhir ini apakah action 30% Pak? Jadi ini hanya untuk harus ada dalam calon. Saya mengingat di kelas APK kita bersama mendorong nantinya untuk DPR itu komisi 2 ya, bukan di Pak. Nah tolong di sini bukan hanya calon tapi harus 30% duduk di kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratna. Terima kasih subsip 30% ya, bukan cuma pengusulan ya. Nah sebelum dijawab oleh para pembicara, saya mengundang Pak Ami yang baru terpilih sebagai
memberikan sedikit tanggapan terhadap apa yang kita bahas sore hari ini. Wah, terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf. Ini dadakan sekali ya. Saya tiba-tiba disuruh bicara. Baru tadi malam saya di WA sama Telis. Berkenan nggak saya pengalaman ada seminar hari ini? Mohon maaf. Di atas. Luar biasa. Saya ke atas. Tapi berdiri apa? Karena saya yang paling muda di sini. Ya. Di antara Prof. Yuro, Mbak Uni, Bu Elma, dan Mbak Uni, saya yang paling muda. Jadi saya berdiri. Walaupun muda, tapi sepertinya pengalaman saya lumayan banyak juga. Gak bisa di-underestimate ini ya. Namanya Amin sepertinya. Jadi makanya diminta untuk sharing pengalaman. Banyak anggota saya ini hadir di sini. Garminta Malayani Nasdem. Jadi Bu Helifah, walaupun sekarang saya sudah satu perahu dengan Bu Helifah di Golkar, tapi nampaknya teman-teman masih mencintai saya. Saya juga pengen tanya, kayaknya kok enak zamanku ya? Ibu-ibu yang saya hormati, hadirin semuanya, saya ini cuma satu kata di sini. Saya sebetulnya kalau membahas masalah kaderisasi, saya mungkin orang pertama yang merasa tersindir dengan kata kaderisasi. Jadi tadi ada beberapa penanya yang menyampaikan perempuan bagaimana ya caranya perempuan biar tidak alergi terhadap politik gitu, kalau kurang lebih seperti itu. Tapi sebetulnya perlu ditambahkan tidak alergi dan tidak trauma. Nah, itu lebih tepat. Kenapa? Karena perempuan itu dalam politik praktis yang paling gampang menjadi sasaran atau objek bullying. Betul. Itu perempuan. Karena saya mengalami, ini bicara kembali lagi masalah kaderisasi. Saya tadinya adalah manusia yang cukup apatis terhadap politik, tetapi saya kecemplung gara-gara Undang-Undang Pemilu 2011 yang mengharuskan pencalekan minimal 30% perempuan. Di mana pertama kali saat itu diterapkan, semua partai politik hunting perempuan. Betul, ya? Hunting perempuan. Mau yang berkualitas kayak, gak berkualitas kayak, berduit kayak, gak berduit kayak, masuk namanya untuk memenuhi kuota 30% perempuan. Yang penting caleg lainnya tidak bakal. Itu pemilu 2014. Nah, di situ saya adalah salah satu caleg perempuan yang direkrut oleh partainya Pak Siswanda. Nah, saat itu Partai Amanat Nasional. Kalau dibilang foto wajah, enggak foto wajah. Saya punya alasan, ya. Kampanye itu enggak gampang, ibu-ibu, bapak, ya. Kalau kampanye itu biasanya kita pertama kali udah ngomong pertama, nih, ngumpulin masyarakat ya, biasanya perwakilan PPT, apa yang pertama kali kita lontarkan? Tolong yang datang di sini kalau bisa bawa minimal 10 berapa Bu? Gak usah jauh-jauh. Pak Siswanda dan Bu Helifah adalah salah satu contoh nyata kegagalan kampanye. Bu Helifah saja di Golkar tidak berhasil mengajak teman sekasurnya untuk berada di partai yang sama. Bagaimana? Kita itu pertama kampanye masih ajak satu teman sekasur, betul? Sedapur, betul? Ini sedapur sudah tidak dalam perahu yang sama. Pak Siswandanya di PAN, Bu Helifahnya di Golkar.
daerah. Kalau tidak, bagaimana kita mau menghilangkan bau ini? Money politik. Kasih 50.000, Pak, 50.000. Tolong keluarganya diajak. Nggak bisa, Bu. Mesti per kepala. Coba beratnya seperti apa? Menghilangkannya bagaimana? Bahkan pembicaraannya di sini saja. Saya mengenal Pak Siswandi, beliau waktu itu karena sama-sama di PAN dengan saya. Saya mengenal Bu Hetiva karena kami waktu itu bersama-sama di Komisi 2. Beliau dari Partai Golkar. Itu pun PAW waktu itu Bu Hetiva ya, waktu itu 2014 ya. Kemudian pemenangnya maju pilkada. Sampailah Bu Hetiva hari ini menjadi ketua Komisi 10 dari fraksi Partai Golkar. Luar biasa. Pasti suandanya sudah sampai mana? Enak kan kalau sama kami ngobrolnya sambil ketawa-tawa. Kalau saya suka ini, edukasi tapi santai. Nah, jadi saya sudah pernah mengalami yang namanya kampanye legislatif, dinamikanya seperti apa. Kemudian setelah jadi legislatif, dinamikanya seperti apa. Bahkan saya merasakan dua jenis partai waktu itu di pilihan legislatif. Yang pertama saya di Partai Amanat Nasional, kemudian saya pindah ke Partai Nasdem, bukan karena saya mau loncat, enggak. Tapi kalau bicara Bu yang mengajukan, pernah nggak sih kita duduk bareng dengan pimpinan partai lain? Bu yang namanya duduk dengan pimpinan partai susahnya bukan main. Saya di KPPI sama teknis nih, kita muter-muter berapa parpol waktu itu ya teknisnya, mendesak pimpinannya untuk tolonglah yang mulia elit partai. Dari Gerindra kita datengin, Golkar kita datengin, Nasdem kita datengin. Taruhlah tolong perempuan yang potensial tadi seperti Mbak Titi bilang di 30% dapil yang potensial. Misalnya nih Golkar, lumbung suara Golkar di mana sih Bu Hetiva? Misalnya Kalimantan Timur, misalkan gitu. Ya taruhlah perempuan di Kalimantan Timur. Itu teriak-teriaknya sudah nggak kurang-kurang yang namanya pembahasan seperti ini sejak mungkin 2, 3, 5 periode yang lalu. Itu sudah diteriak-teriakkan, tapi tidak mudah Bapak Ibu. Semakin teriak ibu-ibu, perempuan semakin dianggap ancaman. Itu yang masalah. Kalau ketawa berarti benar merasakan. Iya, ketawa. Kalau kata Anda terlalu ambis. Semakin kita teriak, semakin dianggap ancaman. Itu yang susah gampang. Agak bahayanya di situ. Perempuan itu. Nah, jadi saat itu saya di Partai Amanat Nasional, saya di PAW Bapak Ibu, tanpa alasan yang jelas, ya, dengan alasan itu sisi suaranya tipis, ya nggak apa-apa, asal prosedural, asal sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, nggak apa-apa. Panggil dulu ke mahkamah partai, kan ini masalahnya nggak ada pemberitahuan, nggak ada apa, saya beruntung aja waktu itu. Dilalah, tahu dilalah nggak? Nah, kebetulan saya ini kan aktif di Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia atau PPRI. Saya jadi wasekjen waktu itu. Kebetulan sekjennya waktu itu Bu Irma Suryani Caniago. Nah, karena saya jadi wasekjen, otomatis setiap mengadakan kegiatan KPPRI, saya yang terus komunikasi dengan kesekjenan. Jadi saya dekat dengan sekjen DPR RI. Begitu surat PAW meluncur masuk ke kesekjenan, saya ditelepon Bu. Mbak Andi sudah tahu belum? Ada apa ya? Sini kesini aja. Gitu. Ada surat Bu. Saya di PAW. Buruan Mbak. Sebelum ini diproses sama pimpinan, cepat layangkan gugatan ke pengadilan. Itu dilalah. Teman saya yang satu lagi di PAW nggak ngerti-ngerti Bu, pulang
Jadi kembali lagi ke pimpinan parpol, betul. Mau terbuka, mau tertutup, sama aja. Tertutup kembali ke pimpinan parpol, terbuka bisa diakali pimpinan parpol. Ya, sama. Nah, akhirnya dari Nasdem ibu perempuan bertanggung peduli penuh kasih semua. Akhirnya saya 2024 kemarin saya memutuskan untuk tidak maju dalam pemilihan legislatif. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya yang sudah terpilih dipaksa mundur oleh parpolnya karena ingin menjadikan kadernya. Di situ kadang-kadang saya juga merasa tepat awak tahu pengalaman sadar diri. Kalau bicara kaderisasi, saya masuk PAN karena waktu itu kepepet dibutuhkan 30% perempuan. Tidak pernah, jujur aja saya ngomong, tidak pernah. Memang orang tua saya pendidikan, ya orang tua saya. Kemudian karena tahu saya dizalimi di dalam Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem memberikan tawaran nih. Kamu pindah aja ke sini deh. Kalau di sini nanti kamu pasti akan dihargai. Nah, siapa yang tertarik? Ya, pindahlah saya ke Partai Nasdem. Nah, alhamdulillah di situ saya dihargai. Saya tidak terpilih jadi alek, tapi saya masuk di jajaran elit pengurus Garda Wanita Malahayati Nasdem. Ini anggota saya waktu itu. Dan mereka tahu betul bagaimana komitmen saya terhadap partai politik ketika saya bergabung itu. Dan sekarang saya ada di Golkar karena kenapa? Teman-teman sendiri tahu alasannya apa. Ada sensitif kalau dibuka kan? Benar nih apa? Ya, saya nggak nyebut nama ya. Ini siang lagi diperjelas. Jadi mohon maaf ini. Saya kan waktu itu diberi amanah untuk memimpin DPD partai tersebut. Nah, itu aja ya. Mantan saya di Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, karena saya cuma tingkat kabupaten, setiap saya harus mengambil kebijakan, saya harus minta izin dulu nih ke elit yang lebih tinggi. Ibu-ibu yang daerah merasakan nggak? Nggak bisa mengambil kebijakan sendiri kan? Nggak otonom kan? Walaupun kita jadi pengurus nih di DPD, di DPW, tetap aja harus minta izin ke pusat, betul kan? Nah, waktu saya mau minta izin ke pusat, saya ditawari oleh beliau, gimana kalau bicara di rumah saya saja? Kebetulan rumah lagi kosong. Ini benar. Coba, apa yang ada di benak ibu semua mendengar kalimat seperti itu? Ada deh. Saya dekat sekali dengan istrinya. Sama-sama aktif di kampus perempuan parlemen saat itu. Sama-sama alek, sama-sama aktif, sama-sama saling sharing. Setiap kegiatan kita menyelenggarakan bersama dengan istrinya. Nah, kan saya jadi gak enak kan? Kok pakai dari rumah lagi kosong? Saya tahu istrinya sedang di Semarang. Saya tahu. Nah, jadi saya alasan, aduh mohon maaf Pak, saya udah nyampe rumah, kenapa ada dari ngapain kan gitu. Secara halus, kan itu orang bawahan ya, sama orang pusatnya harus sopan gitu. Maaf Pak, saya udah sampai rumah gitu. Belum capek dong kalau gitu. Sini saya pijitin, naik tingkat, mau pijitin, naik tingkat mau pijitin. Aduh Bapak, ini kebetulan saya kayaknya nggak bisa ke sana karena keran kamar mandi saya bocor. Gitu kan? Alasan saya ini ceritanya. Memang ditambahin. Loh,
lagi mandi juga toh. Coba iya Junihir, nah gimana Mbak Poli? Ini kalau sedang. Ini lo itu juga toh. Lo mana lihat tuh, malah mana lihat kita bukti saya lagi mandi. Susah lagi nih saya. Ya intinya begitulah, intinya pokoknya diminta terus saya suruh foto saya lagi mandi. Saya kasih foto keran. Airnya macam-macam. Saya foto, jepret, nih loh Pak. Benar saya bohong, saya lagi benerin keran. Saya bilang gitu. Dijawab lagi. Ayo dong, saya juga masih di kamar mandi. Kok ini saya masih lanji? Gitu. Itulah perempuan, dinamika perempuan di partai politik. Tapi saya cuma pesan nih sama ibu-ibu semua, sama mbak-mbak, adik-adik semua yang berperan dalam politik. Gak boleh kapok sama yang seperti itu ya. Dan harus tetap yang berbeda. Kalau saya seperti itu, saya di sana dilecehkan. Pindah ke partai Golkar bukan saya karena saya butuh loncat. Karena hari itu ada sebabnya. Karena hari itu Golkar menghargai saya. Sebetulnya yang mendorong saya Bu Hanifah waktu itu hadir di sini. Busanya aku lagi Pak. Nah, beliau presidium KPPI juga. Busanya aku lagi Pak. Kemudian pengurus juga Mbak Nurika Sari. Nah, ayo Mbak Ami, pindah aja ke sini ngapain udah. Jadi woman support itu penting ya. Woman support. Walaupun beda partai, woman support. Saya juga memegang teguh, selalu pegang teguh itu Pak. Woman support. Nah, akhirnya apa? Hari itu juga ada lampu hijau dari Golkar. Saya meluncurkan surat pengunduran diri ke Partai Nasdem dan saya dibuatkan Partai Golkar. Itu belum ada wacana mau nyalek, mobil ada, apapun nggak ada. Saya murni sudah bergabung dengan partai politik di mana tempat menghargai saya. Udah, itu prinsipnya. Prinsipnya seperti itu. Nah, sampailah kita hari ini diusung resmi kemarin oleh Partai Golkar yang juga nggak mudah mencari rekomendasinya. Last minute, even mungkin teman-teman dari Golkar tadi yang di belakang itu yang membicarakan mengadakan. Saya agak sedikit tersindir nih, Pak. Ya, bukan berarti saya nggak berkader, ya, tapi mungkin ada pertimbangan khusus juga dari Partai Golkar kenapa akhirnya saya yang diberikan rekomendasi untuk maju pilkada serentak kemarin ini. Dan tadi malam baru penetapan hasilnya. Alhamdulillah pasangan saya unggul menang. Dan ini juga saya memecahkan rekor di Kabupaten Cilacap karena mitosnya selama ini tidak pernah ada pemimpin perempuan di kabupaten itu. Jadi saya yang pertama jadi wakil bupati perempuan, ibaratnya seperti itu. Nah, saya ditanya-tanya, ini saya tahu saya mau dipancing-pancing sama wartawan. Mbak Ami, bagaimana menurut Anda ini terkait mitos yang selama ini perempuan? Mungkin kan saya juga memang saya ini kan terkenal dengan pemikiran logika. Selama ini orang-orang itu mengenal Mbak Ami itu orangnya logik, ya. Jadi saya mau dipancing, saya tidak percaya mitos, tapi bukan itu. Bagi saya ini adalah berita baik untuk perempuan. Karena kenapa? Menambah perempuan di Kabupaten Cilacap, menambah peluang perempuan di Kabupaten Cilacap untuk menjadi pemimpin. Baik. Nah, itu kira-kira ya. Saya malah nih harus membawa mana tiba-tiba mau ada perjalanan ke Jogja. Terima kasih. Oke. Rasanya bahagia sekali menyambut kedatangan saya di Partai Golkar. Terima kasih
Media hari ini mampu menggiring opini masyarakat, ya. Tadi Mbak Uni di awal sudah menyebutkan bahwa hati-hati dengan media sosial yang sering memviralkan hal-hal yang sifatnya misinformasi. Nah itu, saya rasa begini, ke depan, saya berharap Bitras dan KAS bisa membantu, mungkin di kepemimpinan saya juga kerjasama dengan KPP